yaitu insya Allah laporan aku akan jalan, insya Allah ya, karena aku menuntut keadilan juga. Mediasi sudah dilakukan dan aku anggap failed gitu. Dia mau berkoar-koar apa, yang penting aku sudah puas, udah face to face sama dia. Mau dia ngaku nggak ngaku itu urusan nanti, silahkan dia tanggung jawab. Bu Fit, gimana tanggapannya tentang Rika yang dikatain sama sama sampah? Gak gimana, aku tadi ketemu Rika, cuman aku bilangin, Rika inget gak usah diladenin karena dia terlalu sampah. Inget, kadang-kadang Allah itu menggoda manusia dengan manusia lagi, dan manusia itu kadang-kadang menyerupai, menyerupai Dajjal. Untuk apa? Untuk menggoda iman kita gitu. Ya udah, aku bilang sama Rika, nggak usah diladenin. Pokoknya akan ada waktunya. Apa yang dia lakukan di sosial media akan diadili oleh hukum di Indonesia. Pokoknya aku akan kejar terus sampai memang betul-betul negara yang bilang oke, ini nggak bisa. Tetapi kemarin kan alhamdulillah aku dipanggil lagi untuk dimintain keterangan tambahan. Artinya laporan aku kan jalan gitu kan ya. Artinya laporan aku jalan. Aku terima kasih gitu. Jadi aku mah mau dia berkoar apa, mau dia, bukan mulut aku yang harus membalasnya, terlalu nista. Maaf ya, aku tuh nggak pernah ngatain orang, tetapi ngelihat ulah dia di sosial media hari-hari akhir-akhir ini terlalu menjijikan gitu. Nikita itu orangnya mulutnya memang kasar, tetapi dia nggak jahat ya. Nikita itu nggak begitu gitu loh, nggak begitu. Kalau dia itu memang benar-benar menurut aku, sorry ya, Dajjal gitu. Udah terlalu. Pokoknya aku akan kejar terus sampai benar-benar urusan aku. Ini kacamatanya dari Project V. Selalu aku pakai kacamata dari polisi kerja karena suara netizen, Kak. Betul, aku setuju. Polisi kerja karena suara netizen. Tapi ingat netizen, ini sudah 30 hari, udah sebulan lebih gitu. Jangan juga kalian bersuara. Betul, aku setuju kalian bersuara. Tetapi jangan sampai urusan yang lebih penting yang harusnya kalian lakukan untuk hidup kalian itu terlupakan. Harus mencari uang untuk membuat makanan itu dan dikirimkan ke saya, itu saya hatinya rasanya pengen saya bayar gitu. Tetapi kan ada persyaratannya. Kalian kalau mengirim makanan ke aku tuh harus bener-bener rapi, higienis. Kalau udah sampai rumahnya acak-acakan, aku mau nyicipinnya gimana? Nggak aku makan, tiba-tiba aku bilang enak, kan kasihan kalau nanti yang beli gimana kalau nggak enak gitu kan ya. Nah, dari kejadian itu dia marah-marah, terus dia ceritakan bagaimana dia harus, tapi waktu itu saya minta nomor rekening, dia juga nggak ngasih. Nah, dari situ mungkin aku lagi merasa gimana ya, karena kan aku tuh bilang aku tuh akan mempromokan atau akan menstorikan kalau makanannya itu memang enak. Nah, ada beberapa yang menurut aku sebetulnya semua makanan hampir rata-rata enak ya, tapi dari cara pengiriman aja kalian suka sembarangan gitu. Pengen support UMKM, tapi dengan persyaratan yang aku berikan, akhirnya ada yang aku nggak story, marah. Aku tuh selalu ingin mensupport UMKM, pengen banget, tetapi nggak semua ternyata. Aku mungkin terlalu idealis berpikir bahwa kalau aku disupport orang itu pasti aku seneng gitu. Tentunya aku juga akan melakukan yang terbaik. TV-nya Ferdi Sambo, iya, suami aku tuh seneng banget ngikutin berita itu gitu. Aku sampai juga lelah ngedengerinnya. Ya pokoknya kalian apapun yang terjadi di negara ini jangan sampai membuat mood kalian jadi nggak baik. Tetap fokus dengan urusan sendiri, tetap fokus dengan pekerjaan kalian gitu, tetap lakukan aktivitas kalian gitu. Jangan terbawa euforia atau terbawa benci atau terbawa emosi dengan kejadian ini. Kan udah cukup lama ya, udah 1 bulan gitu. Sudahlah, bukannya aku nggak apa ya, ya sudahlah, biarkan ini ke aparatur yang menyelesaikan. Nanti kita tunggu saja masalahnya bagaimana gitu. Kadang-kadang kasihan juga sama masyarakat Indonesia, terlalu dibawa terhanyut untuk selalu ngebahas masalah ini.
pastilah keganggu, pekerjaan pasti keganggu, emosional kita juga pasti terganggu gitu. Rasanya cukuplah 1 bulan ini untuk menguras tenaga dan menguras pikiran kita untuk ngebahas masalahnya yang ini aja gitu. Karena bahasan ini tuh cukup berat dan menurut aku nggak baik juga gitu, karena kita selalu mendengar atau mengingat kejadian buruk, apalagi kan diduga dibunuhnya sangat keji gitu ya, kasihan gitu ya. Ya biarkan aja, mari kita doakan kepada almarhum agar semua kesalahannya diampuni, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, terutama ibunya. Semua manusia punya cerita jalan hidupnya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan apa yang terjadi kepada korban ini, semua dosanya dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk kalian rakyat Indonesia, jangan sampai terganggu dengan berita-berita ini sehingga merusak mood kalian, sehingga pekerjaan atau hal-hal yang harus kalian lakukan gitu terganggu dengan berita yang terjadi ini sekarang ini gitu. Udah cukup 1 bulan kita, rasanya 1 bulan lebih ya. Lebih baik kita mendoakan baik ke para keluarga atau korban juga. Harus diingat bahwa Pak FS juga dengan istrinya juga mempunyai anak gitu, kasihan juga kan, anak-anaknya juga nggak tahu apa-apa kan. Coba kalian setuju nggak dengan aku? Biarkan pihak berwajib yang ngurusin netizen yang pintar. Iya betul, maksud aku tuh kita udah terlalu lama untuk menguras pikiran kita, ikut-ikutan komentar nggak baik, ikut-ikutan memberikan penilaian, menghakimi gitu kan. Ini udah terlalu lama. Yuk kita fokus ke urusan kita lagi masing-masing, pekerjaan kita lagi. Ingat loh, ini udah endemi, pandemi udah berlalu. Jangan sampai kita endemi begini, kalian start kalian dicuri sama orang. Maksudnya gini ya, harusnya kalian melakukan pekerjaan apa, tapi kalian terkuras energi kalian untuk memikirkan hal-hal yang kalian itu nggak nyampe juga mikirin, cuma ngabisin tenaga, energi untuk ngebahas